Kota Medan. Ada beberapa guru besar dan rektor pada waktu itu udah mensertifikatkan rumahnya itu sendiri ya. Mengubah rumah dinas itu menjadi sertifikat sendiri, itu ada rektor yang seperti itu. Dan dia punya 3 rumah loh, 3 komplek rumah, 3 komplek rumah. Nah itu kan seperti yang Jaya bilang itu, memanfaatkan itu ya. Forum Peduli USU udah pernah masalah tuh di Forum Peduli USU udah pernah mempermasalahkan. Tapi kami kalah. Oh gitu. Itu ya masalahnya. Belum tentu yang benar itu bisa menang. Belum tentu yang menang itu benar, kan itu masalahnya. Ya, jadi termasuk tadi ini. Termasuk Akuma Jaya kan pernah permasalahan itu juga ya. Ketika media aku di Jakarta itu dalam media Biwot kan? Iya. Sampai fakultas pertanian itu punya tanah di di Langkat sana, itu juga udah obar habis, udah tak jelas tanah itu. Padahal itu tanah apa loh, tanah USU loh. Tapi ada tanah USU yang lebih besar. Atas nama dosen. Di apa namanya itu? Iya. Di Mandailing Natal itu. Apa namanya? Itu besar kali tanah 70.000 seberapa hektar. Iya. Jadi zaman kita dulu ya mungkin beda ya. Aku, Isari, Jaya, ya mungkin Bang Ali sudah duluan lah sama siapa. Kita dulu aku lihat senang kali di kampus itu. Banyak aktivitas, tapi nggak tahu kalau sekarang. Ya, ada Kompas, ada Menuanya juga aktif, dan ada Radio USU yang nggak kalah hebatnya itu. Radio USU setiap hari Sabtu kita putar bioskop, bukan putar film, putar bioskop di gelanggang mahasiswa itu. Jadi anak-anak SMA itu hari Sabtu datang nonton, beli tiket. Jadi sekaligus bagi mereka-mereka pengenalan kampus. Mereka tuh mengidam-idamkan jadi mahasiswa USU. Aku tanya, generasi setelah aku ke Jakarta, aku tanya anak-anak tuh 82 ke atas, 80 ke atas lah. Iya Bang, kami dulu kalau udah masuk ke USU bangga kami, kepengen kami kuliah di USU. Ada radio juga nggak kalah hebatnya lah pada saat itu kan. Walaupun terakhir kita mungkin ada masalah, nggak ada lagi. Tapi dulu itu hidup kampus USU itu. Nah sekarang aku nggak tahu, sekarang udah. Aku ingat terus, ya waktu zaman kan 63 itu ya di USU itu ya. Makanya terjadi keinginan USU untuk membeli tanah di Kuala itu. Itu kan USU itu sendiri sebenarnya kan bersama dengan IKIP gitu kan. Iya. Makanya rektor IKIP itu kan masih tetap sampai hari ini masih di situ tinggalnya kan begitu. Ya. Jadi dari mulai kantor pos sampai fakultas hukum tuh itu IKIP punya itu. Ya betul. Iya. Makanya belakangan itu waktu zaman Pak Yusuf Anakiah kalau tidak salah itu ya. Itu sudah mulai masuklah pindahnya fakultas kedokteran dari Jalan Seram masuk ke Dr. Mansur. Ingat barangkali kan kalau gitu. Saya ingat. Itu Bang, itu tahun 74. Ya, 74 pindah kampus ya. 74 pindah ke kampus. Jadi kedokteran dari Seram pindah, fakultas pertanian dari Jalan Ciditiro pindah, macam-macam pindah ke kampus. Teknik juga ya. Sedikitlah gambaran tentang kita ini orang Medan yang masih membanggakan punya universitas terbesar, paling terkenal di luar Jawa itu kan. Ya, tapi sekarang USU kan juga terkenal. Terkenal ribut ya. Dulu sekarang terkenal. Hebat juga. Profesor minta jadi menteri pakai Presidennya pakai itu. Aku udah buat ini. Ya, itu kan paten juga tuh. Kalau diterima tuh di daerah dunia tuh. Bisa jadi menteri dengan hanya main medsos. Tapi aku rasa Menko-nya nanti bagusnya Bu Janda, Denny Tregar gitu kan. Gara-gara minumannya sama Maidros. Itulah dia. Gitu ya. Oh gitu ya. Minuman Abu Janda itu biasanya kan begitu. Begitu. Iya. Tapi kemarin sempat Bang, udah sempat akreditasinya di bawah UNAN, di bawah UNSIA itu akan karena kan juga. Tapi alhamdulillah lah sekarang. Tapi jangan dengar Jaya ya. Kalau kita bilang kan begini, kita apresiasi dengan Rektor Untung, Jaya pasti marah lagi kan begitu. Naik darahnya lagi. Ya karena kan aku nggak naik darah Bang. Dia nggak cocok sama Runtung. Jaya nggak cocok sama Runtung itu. Bukan, aku tak marah, cuma itu sakit kali. Sama aja.
Jadi Aku tak marah seperti Ya, aku- sakit. Dia aku tak dendam, dia tak dendam, dia tak dendam. Aku Tapi tak hari-hari marah, aku tak teringat. marah. Cuma benci, Hari-hari teringat. benci Coba, lihat mukanya. Dia melakukan penelitian dari Medan sampai ke apa sana, ke Tapanuli sana, Tapanuli apa? Dalam tempo 15 hari, begitu pulang, ditolak pulang. Gimana tak sakit hatinya? Enggak, aku belum pernah bang. Aku nggak pernah membuat penelitian. Kenapa? Penelitian itu kebanyakan 95% problemnya harus menipu di laporan. Nah, Laporan keuangan itu hampir 95% itu nipu. jadi apa yang kau Itu dia. lakukan? Hah? Apa yang kau lakukan? Makin marah kali kau sama rektor. Ini ya, Bukan. biar aku yang jawab ya, Bukan marahkan, Bang. Biar aku yang jawab ya. Ah. Ya, biar aku yang jawab. Ya, oke. Jaya ini dimarah di kampus orang rektor marah sama Jaya ini cuma dua itu. Satu, karena memberi keterangan banyak kayak pengamat gitu. Usul nggak suka. Satu. Kedua, menulis. Jadi dianggap lebih populer dari orang-orang di kampus, dia nggak suka. Jadi tuliskan, kalau kamu menulis itu kan karena apa? Karena orang usul. Kalau enggak, kamu mana laku sampai dibilang begitu Jaya ini. Kalau tidak seperti Ya, itu. Iya. Jayanya kalau baik dibilang- ini. Kalau dibilang orang dia binal, masih lumayan. Dibilang Jaya tuh liar. Ada kumpul ya, itu makanya. Nggak heran kita itu, Hah? karena di Indonesia ini Tapi- bukan lagi diusul lah sebenarnya. Di Indonesia ini kalau kita kritik, kalau kita kita dianggap liar dan tak jelas. Sama juga dengan aku dan Nisa Wijaya. Kami ini kan kalau di Medan ini sebagai wartawan senior atau kita nggak macam-macam nggak dipakai kita nulis. Karena apa? Kita dari waspada yang tukang kritik, satu, kedua kita nggak anggota PBI kan kayak gitu-gitu. Nah, itu. Jadi artinya kalau ada orang yang benar itu sekarang singkirkan. Nggak heran gitu tuh orang misalnya yang senior di bawahku lagi senior itu dikasih hadiah, dikasih apa, dikasih penghargaan, diundang kalau ada acara. Kalau aku nggak pernah. Kenapa? Kalau diundang itu kritiknya lagi kita nih Ahmad itu tajam kali tulisannya itu katanya. Jadi kan bisa nasib sama Jaya ini. Madi, Ya, tapi teringat kalau aku, apa kabar kasus Ayal gimana jadinya akhirnya dari yang diketahui informasinya? Ya seperti abang bilang itu senyap. Senyap Senyap, juga nunggu ya. dilantik tanggal 17. Ya, Oke. Nah, Tanggal baik. 17 itu pelantikan tuh. Ya, dan kalau 17 soal Februari. Februari, soal Muri ini macam mana jadinya? Tak senyap juga. Senyap, mau di jalan terus Ya. udah dilantik dia. Oke. Jadi kan tadi kita kan udah paparkan nih. Banyak data-data yang kita lihat, banyak peristiwa-peristiwa yang kita lihat yang kadang-kadang kalau kita pikirkan nggak cocok sama hati kita gitu ya. Nah, aku melihat apakah kita terlampau sensitif sekarang ini ataukah kita ini sakit. Aku lebih cenderung mengatakan bahwa kita ini sakit sebetulnya. Sudah masuk unsur-unsur politik di mana-mana tempat, apalagi di kampus itu. Tadi itu bilang, zaman-zaman kita kuliah dulu, terus kita kan segenerasi ini. Itu Ya, kampus itu menyenangkan. betul. Ya, kita ke sana itu menyenangkan sekali. Apalagi nengok Fakultas Sastra ya. Wah bang, itu dua bang. Kalau nggak fakultas sastra, fakultas kedokteran gigi bang. Kedokteran gigi, betul. Nah, Ya. jadi kalau Kalau pulang hukum banyak kuliah, kalau pulang kuliah aku dari teknik itu, teknik. nah, walaupun makanan di fakultas teknik di kantin enak, tapi kan ke kantin kedokteran gigi. Ya. Ya, karena bening-bening semua di sana. Ya, itu yang sebenarnya yang membuat semangat itu bukan begitu. Tapi ada satu cerita tuh, Is. Jadi waktu aku siaran dulu, itu kalau malam itu kan ada asrama putri. Asrama mahasiswi, bukan asrama putri, asrama mahasiswi dan asrama mahasiswa. Itu kalau malam tuh banyak itu dari asrama mahasiswi telepon minta lagu. Tapi memang lucu juga tuh. Radio USU targetnya bukan mahasiswa dan bukan mahasiswi, targetnya anak SMA gitu loh. Jadi kalau telepon dari mana? Sama mahasiswi gitu kan. Udah agak malas ngangkatnya gitu kan. Betul lah. Ya. Tapi itu yang menyebabkan terus. Aku itu kan di Radio Bonsita. Jadi kalau habis siaran di Bonsita itu jam 12 jam 1, aku pergi ke kau tuh ke Radio USU. Iya. Kenapa? Wah, di situ kemungkinan mendapatkan pacar gampang. Iya. Angkat telepon aja bisa kawin. Ada kawan kita yang
kawin nggak dapat telepon. Banyak. Berapa orang? Atau barangkali begini, Eri. Ya, suasana yang seperti dulu tuh, mungkin kita nggak tahu apakah suasana itu sama dengan suasana sekarang. Karena kita sudah lama tidak ke usulnya sendiri kan begitu ya. Tapi ada sesuatu yang barangkali memori itu yang membuat kita itu semangat dulu pergi ke kampus tuh. Ya, ada motivasi di situ kan, di luar daripada motivasi belajar. Ya kan, kayak kata Idrus tadi lah, ya itu akan menyenangi nanti kalau habis masa kuliah masuk ke studio kan begitu. Ya, kemudian target tadi itu anak SMA kan begitu, karena anak SMA masalahnya mahasiswa kan begitu ya kan. Ya, tempat bermain, tempat bergaul, Bang. Bahkan dulu kita ingat kalau soal rusuh juga. Ingat kita pada waktu Rektor Haris Wondo itu ribut juga. Tapi kita nggak ikut-ikut. Kita belajar bergaul, bermain. Itu betul-betul yang kata orang itu apa? Buku, cinta, ada 3 itu. Pesta. Pesta. Ada tiga. Pesta. Waktu zaman Heri Suwondo dulu itu kan ada ketentuan karena beliau itu kan tentara itu. Jadi mahasiswa itu nggak boleh remote control. Jadi kita dulu siasati juga kuliah ada lihat foto-fotoku jadul itu rambut sebahu ya. Tapi kalau waktu mengambil dam itu daftar rangkap mahasiswa itu ke salon langsung digulung. Ada yang punya duit ke salon atau di rumah pakai wig, potong. Jadi ya akal-akalin lah. Ya, jadi pada zaman itu emang happy banget dan tempat nongkrongnya di luar kampus ada juga jalan darat. Ingat kalau makan jalan darat. Pecel. Pasar 6. Pasar 6 juga. Atau campur nangking ya kan. Ya, nangking, pajak Hongkong. Campur. Jadi ya kan? sebenarnya kalau teman-teman nonton acara ini yang tahu ini pasti segenerasi kita ini. Masih udah tua gitu aja lah. Masih udah tua. Jadi gini. Tanda 60 ke atas lah itu. Iya. Oke, jadi aku ingin kembali dulu tadi ya. Kenapa timbul masalah ini yang sangat kusayangkan ya. Sekarang ini adalah mulai timbul masalah baru. Masalah rasis yang kurasa tidak pernah ada secara nyata di Indonesia, sekarang menjadi nyata. Nah, kenapa jadi rasis? Nah, sekarang ada 2, kita lihat. Ya, ini untuk bahan pemikiran aja. Siapa sebenarnya yang rasis? Yang menyebutkan itu monyet atau yang mengatakan aku bilang monyet? Kalau dia tidak mengeluhkan, tidak mengatakan ucapan monyet itu adalah rasis, bukan rasis istilahnya. Karena istilah rasis ini kan berbahaya. Ya, di mana-mana Black Lives Matter katanya di Amerika kan begitu juga, bisa hampir memecah Amerika. Nah, sekarang itu diangkat ke permukaan, disambut orang. Nah, kemudian orang ini juga ya macam-macam kita juga bisa terpancing ikut mengatakan itu rasis. Besok-besok ada persoalan sedikit saja, itu kita bilang rasis. Aku masih ingat dulu, waktu kami bersebelahan meja sama Ahmadi, dalam posisi kami kan ada 2, managing editor. Ahmadi 1, aku 1, kedua. Aku masih ingat, aku buat tulisan, begitu aku pulang dari sekolah di Filipina, aku bikin tulisan. Jadi dosen kami itu, orangnya runcing muncungnya. Jadi aku tulis, ya, dosen yang berwajah tikus itu. Ahmadi datang ke aku. Dia bilang, ini kok dibikin bertikus, dibikin mukanya kayak tikus, katanya. Kan ini menjelekkan orang. Aku bilang, macam mana? Aku nengoknya macam tikus. Macam mana? Ya, memang betul aku nengoknya macam tikus, gitu. Dan tidak ada maksud menghina. Jadi begini, Bang. Maka tadi aku tanyakan tadi, apakah ucapan monyet itu verbal atau tulisan? Nah, kalau dibilang tadi, kalau itu verbal, itu kuat sekali rasisnya. Tapi kalau tidak hanya tulisan, itu tergantung perasaan orang yang baca. Sama dengan kita di Medan, monyet kali kau. Nah, itu ya, ada mungkin apanya itu di peletakannya. Jadi ini contoh gini. Atau intonasi. Ada intonasi bisa peletakan. Misalnya gini, contoh, kau ingat nggak dulu Warkop DKI itu? Di Dono ya. Ya buka bemo sekarang. Tapi memang dia sendiri memposisikan atau apa istilahnya, membranding dirinya seperti itu. Ya. Jadi menjelek-jelekkan dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya tergantung. Nah, kedua ada lagi tadi disama-samakan karena wajah. Ada juga tidak ada hubungan dengan wajah, ditempelkan itu dengan seolah-olah sikapnya seperti
binatang ini gitu, kira-kira kayak gitu. Hmm. Nah, yang membuat heboh apa? Yang membuat heboh itu ditarik hubungannya ke sana. Misalnya seolah-olah yang dihina bukan akunya, tapi sukuku. Nah, kan gitu kira-kira ini kan si Pika ini kan kira-kira gitu, suku. Dibilanglah orang Papua bodoh dan monyetnya ditarik-tarik. Jadi bukan monyetnya aja menjadi rasis sekarang, menjadi karena kata-kata bodoh dan sebagainya. Itu mungkin salah satu. Jadi kalau misalnya dikaitkan, contoh misalnya, ada orang bicara tentang diri aku. Ya, kemudian dibawa ditarik-tarik ke agamaku. Ini problem. Ini sebenarnya yang menarik-narik, yang mengangkat itu, mengkait-kaitkan itu orang yang lagi dizolimi itu, kata petik ya, untuk mencari simpatisan. Betul. Nah, sama kasusnya seperti itu. Jadi aku tanya, apakah kalau tidak sekarang mengajak orang Papua juga bergerak dan marah, apakah spontan atau diajak oleh si Pigai ini? Ini kan ada jadi masalah. Kalau diajak si Pigai berarti kan dia mau menimbulkan isu rasis itu. Itu tidak spontan. Aku melihatnya. Kurasa enggak? Ya. Bang Riz, kasusnya dulu di Jawa kan pernah mahasiswa Papua di Jawa yang marah kali karena dibilang monyet itu. Jadi bukan Pigai pertama kali kasusnya. Sebelumnya sudah ada orang Papua dibilang monyet juga. Makanya aku pikir ini Pigai ini udah kasus yang kedua, udah ditarik-tarik. Sebelumnya mahasiswa Papua sempat mengamuk juga kan. Sebetulnya masalah monyet ini bagi orang Medan, ya aku kawan aku ada satu yang selalu bilang bodat, ada satu lagi bilang bagudung. Bagudung ini kan tikus. Itu bilang bodat, nggak marah. Cuman nah itu dia masalahnya kan ditarik-tarik tadi itulah dia. Jadi gini, kalau gula tarik masih mending manis. Ini enggak. Aku rasa gini nih, ini kan karena kita kan sudah sangat paham kali dengan politik. Jadi apapun dia, unsur-unsur politik kita masukkan ya. Jadi kan kalau politik ini kan masalah kepentingan, ada beda sedikit sudah kita politikin kan gitu. Sehingga akhirnya semua karena ini situasionalnya ini sudah politikus semua. Kita pun jadi mahasiswa politik semua, ya akhirnya semua itu jadi masalah begini. Kalau aku lihatnya. Abang betul, mungkin betul ya kita itu memang mahir politik, tapi kita tidak mahir merawat hati kita. Begini bang, ucapan-ucapan yang sebutkan misalnya Pigai, Abu Janda, Denny Segar dan lain-lain ya bang, aku menganggap itu adalah celoteh-celotehan. Ya, orang yang mengescape dari perasaan tertekan, kemudian membuat satu statement yang sifatnya sarkas dan kemudian agak sedikit menyindir dan penuh kocak. Tetapi kita terpancing, celotehan itu kita tanggapi. Celotehan itu kita protes. Nah, jadi kita terpancing dengan celotehan-celotehan. Celotehan ini kan tidak, datanya kan tidak kuat. Jadi kalau aku melihat apa yang ditulis, misalnya apa yang dikatakan oleh Abu Janda, ternyata dia mengatakan itu celoteh juga dan dia mengakui bahwa dia salah. Nah, kenapa kita gampang sekali menanggapi celotehan? Celotehan itu kan kalau dalam Kamus Besar Indonesia itu ocehan, omongan yang tidak, omongan yang tidak berarti sama sekali. Terus kita tanggapi. Buat apa kita habiskan waktu kita untuk menanggapinya? Celotehan adalah celotehan. Kalau itu kan bicara kau idealnya, itu bicara filosofi. Jadi kalau kita bicara tentang keadaan yang sesungguhnya, itu memang ada. Jadi misalnya orang itu kan banyak yang temperamental, banyak orang yang gampang diprovokasi. Ada banyak orang juga punya kerjaan memanfaatkan kelemahan-kelemahan ini. Bahkan dia bukan memberi penyejukan kayak kau bilang tadi. Mengapa mesti harus kita pikirkan, mengapa kita harus tanggapi. Tapi bagi orang malah itu dipupuk, dipelihara, disuburkan, ya kan?